Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Apoteker Soraya Rianti, SSI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Fitokimia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zatul Ramadhani dengan NIM 23501911170 dari kelas E. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil kajian literatur saya mengenai salah satu kekayaan hayati Indonesia dalam topik isolasi senyawa terpenoid dari daun ruku-ruku atau Ocimum gratissimum L. Melalui presentasi ini, kita akan mendalami bagaimana perjalanan sebuah daun ruku-ruku yang biasa kita temui di dapur ternyata menyimpan senyawa metabolit sekunder yang kompleks yang memiliki potensi farmakologi yang luar biasa bagi dunia kesehatan. Yuk, kita mulai aja pembahasannya. Berikut adalah topik yang akan saya sampaikan, yaitu adalah latar belakang, mengenal tanaman ruku-ruku, kandungan kimia dan kegunaan tradisional, aktivitas farmakologi terpenoid, metode isolasi terpenoid, identifikasi dan analisis senyawa, lalu kesimpulan dan saran. Sebelumnya, apa sih itu terpenoid? Jadi, terpenoid itu merupakan salah satu golongan senyawa yang mendapat perhatian yang besar dalam penelitian fitokimia ini karena keragaman strukturnya dan berbagai aktivitas biologis yang dimilikinya. Nah, terpenoid ini itu diturunkan dari unit isopren, yaitu mempunyai C5, lalu dibagi ke dalam beberapa kelas berdasarkan jumlah unit isoprennya. Antara lain ada monoterpenoid, yaitu ada C10, sesquiterpenoid yang mempunyai C15, diterpenoid yang mempunyai C20, dan triterpenoid yang mempunyai C30. Lalu selanjutnya ada latar belakang. Indonesia memiliki kekayaan hayati yang melimpah, termasuk tanaman ruku-ruku atau Ocimum gratissimum L, yang secara tradisional telah dimanfaatkan sebagai obat anti diare, anti infeksi, hingga penyedap masakan. Nah, tanaman ini itu diketahui mengandung berbagai senyawa bioaktif. Salah satunya yang paling potensial adalah golongan terpenoid, seperti asam ursolat dan asam oleanolat, yang memiliki spektrum aktivitas farmakologi luas, mulai dari antimikroba hingga anti kanker. Oleh karena itu, diperlukan kajian komprehensif mengenai metode isolasi yang sistematis dan identifikasi yang akurat untuk memahami proses senyawa terpenoid sebagai langkah awal dalam pengembangan obat berbasis bahan alam. Oke, next. Mengenal tanaman ruku-ruku. Menurut klasifikasi ilmiah, ruku-ruku itu termasuk dari kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Lamiales, family Lamiaceae, genus Ocimum L, spesies Ocimum gratissimum L. Morfologi dan habitat. Ruku-ruku merupakan tumbuhan terma tahunan atau semak aromatik dengan batang tegak dan bercabang. Tinggi tumbuhan ini itu dapat mencapai 0,4 hingga 2 meter. Batangnya bersifat bulat triangular atau bersegi empat, berkayu di bagian bawah, keras, dan memiliki epidermis yang mudah terkelupas. Keseluruhan bagian tanaman mengeluarkan aroma yang khas karena adanya kandungan eugenolnya. Daunnya berbentuk elips hingga ovatus, bertepi bergeligi, dengan permukaan berbulu halus. Panjang daunnya berkisar antara 3-12 cm dan lebar 1,5-5 cm. Warnanya hijau segar, bunganya tersusun dalam tandem terminal yang panjang, berwarna putih hingga keunguan, kecil dengan panjang sekitar 5-7 mm. Kandungan kimia ruku-ruku. Nah, ruku-ruku ini tuh kaya akan berbagai metabolit sekunder yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi minyak atsiri dan fitokimia non-volatil. Dalam minyak atsiri atau volatil, kandungan terbesar daun ruku-ruku itu adanya eugenol karena adanya bau yang khas pada daun ruku-ruku ini, dan juga di non-volatil atau fitokimianya ini kandungan terbesarnya ada asam ursolat atau triterpenoid. Kegunaan tradisional daun ruku-ruku. Ruku-ruku ini tuh adalah tanaman yang mempunyai banyak kegunaan, yaitu seperti anti demam dan anti infeksi dengan cara rebusan daun ruku-ruku diminum untuk menurunkan demam dan mengatasi infeksi saluran napas. Lalu untuk gangguan pencernaan, di negara Nigeria dan Afrika Barat, air rebusannya diminum untuk mengobati diare dan gangguan pencernaan. Lalu sebagai antiseptik luka, yaitu dengan cara daun segar ditumbuk dan dioleskan pada luka sebagai antiseptik alami berkat kandungan eugenolnya. Lalu bisa sebagai anti diabetes dan anti hipertensi, dan juga bisa sebagai bumbu masakan. Nah, khususnya di Minangkabau, daun ruku-ruku ini tuh dipakai sebagai bumbu gulai ikan yang memberikan cita rasa dan aroma yang khas. Lalu secara global, di Asia Tenggara, Afrika, India, dan Amerika Latin, ruku-ruku ini tuh sebagai tanaman obat multifungsi. Oke, next ada aktivitas farmakologi terpenoid, yaitu sebagai antimikroba. Dengan mekanisme merusak membran sel mikroba sehingga terjadi kebocoran isi sel, lalu terjadi kematian sel. Lalu selanjutnya ada antiinflamasi, yang mana asam ursolat dan asam oleanolat menghambat enzim siklooksigenase dan fosfolipase A2 yang memicu peradangan. Lalu sebagai antioksidan, asam ursolat mengaktifkan faktor NRF2 untuk meningkatkan enzim antioksidan.
Lalu ruku-ruku juga bisa sebagai anti kanker. Asam oksalat menghambat sel kanker payudara dan kolorektal. Lalu daun ruku-ruku juga bisa sebagai hepatoprotektif, yang mana asam oksalat itu melindungi sel hati dari kerusakan akibat zat kimia, mencegah fibrosis dan sirosis hati. Next, ke metode isolasi terpenoid. Yang pertama ini ada pengumpulan dan preparasi, yaitu dengan cara dikumpulkannya daun ruku-ruku yang sudah teridentifikasi secara botani, lalu dicuci bersih dengan air mengalir, dikeringkan di suhu ruang atau oven dengan suhu 40-45 derajat Celcius untuk mendapatkan target air yang kurang dari 10%. Lalu setelah kering, daun ruku-rukunya digiling hingga menjadi serbuk halus dan disimpan dalam wadah kedap udara. Nah, setelah menjadi simplisia, bisa dilakukan screening fitokimia, yang mana kita melakukan uji fitokimia untuk terpenoid atau steroid, flavonoid, alkaloid, tanin, saponin, dan antosianin. Pada uji terpenoid atau steroid digunakan reaksi Lieberman-Bouchard, lalu didapatkan hasil positif dengan memberikan warna ungu atau merah. Lalu pada uji flavonoid dengan menggunakan reaksi FeCl3, lalu ditambahkan HCl dan Mg, sehingga mendapatkan hasil berwarna kuning atau merah, yang mana berarti positif. Lalu pada uji alkaloid menggunakan reaksi Dragendorf dan menggunakan reaksi Mayer, lalu didapatkannya endapan putih dan endapan berwarna jingga, yang mana berarti teridentifikasi mengandung alkaloid. Lalu pada tanin digunakannya reaksi FeCl3 1%, sehingga menghasilkan warna biru hitam. Lalu pada saponin terdapat busa permanen setelah dikocok. Lalu pada antosianin menggunakan reaksi NH3 ditambah HCl terjadi perubahan warna. Nah, dari semua ini ruku-ruku itu positif adanya terpenoid steroid, flavonoid, alkaloid, tanin, saponin, dan antosianin. Lalu setelah itu dilakukannya ekstraksi bertingkat dengan menggunakan metode maserasi, yaitu cara ekstraksi dingin dengan pelarut N-hextan yang bersifat nonpolar untuk memisahkan lemak, lilin, dan pigmen klorofil. Lalu pada tahap 2 dilanjutkan menggunakan pelarut etil asetat yang bersifat semipolar untuk menarik senyawa terpenoid. Lalu pada tahap 3 digunakannya pelarut etanol atau metanol yang bersifat polar untuk mengambil flavonoid, tanin, dan senyawa polar lainnya. Dilanjutkan ke pemantauan KLP. Nah, uji kromatografi lapis tipis ini untuk menentukan sistem eluent yang optimal dan memantau isolasi. Yaitu, pada KLP ini, gunakan silika gel GF254. Setelah itu, kita jenuhkan dengan pelarut petroleum ether 8,2 berbanding etil asetat 1,8 berbanding aseton 0,1 dan dijenuhkan di dalam chamber, tunggu selama 30 menit. Setelah jenuh, kita masukkan plat yang sudah dipreparasi yang diberi batas atas dan batas bawah, juga ditotolkan sampel. Masukkan ke dalam chamber lalu ditunggu mengelusi sampai ke batas atas. Setelah itu kita visualisasi dengan menggunakan UV 254 nm, 366 nm, dan setelah terlihat bercaknya kita tandai. Lalu setelah itu disemprot dengan reaksi Lieberman-Bouchard atau vanilin H2SO4, lalu dipanaskan pada suhu 120 derajat hingga berubah warna, dan didapatkan hasil berubah warna ke ungu atau merah, yang mana berarti teridentifikasi adanya terpenoid. RF yang didapatkan yaitu 0,35 sampai 0,42. Setelah itu dilanjutkan ke kromatografi kolom dengan menggunakan silika gel 60 dan dikondisikan dengan eluent awal dengan fraksi etil asetat diabsorpsi pada silika gel. Lalu menggunakan gradien elusi yang mana dengan pelarut N-hextan berbanding etil asetat dari 9:1 sampai 1:9. Setelah itu hasil fraksinya itu ditampung secara terpisah. Lalu setelah itu dipantau dengan KLT pada tiap-tiap perbandingan. Lalu setelah itu dilakukan rekromatografi yang suprasinya itu dimurnikan ulang untuk mendapatkan senyawa murni asam urolat. Setelah itu dilakukan uji kemurnian. Lalu selanjutnya identifikasi senyawa. Nah, senyawa murni ini dianalisis dengan UV visible, FTIR, GCMS, dan HPLTC untuk konfirmasi struktur. Pada tahap identifikasi ini, di spektrofotometri visible, terpenoid ini tidak mempunyai chromophore aromatik, jadinya kesedapan kuat di panjang gelombang 200-400 nm. Tapi didapatkan waktu retensinya itu sekitar 7,92 menit, dan didapatkan R kuadratnya itu 0,999, yang mana ini tuh linearitas yang sangat baik karena mendekati 1. Lalu pada spektroskopi FTIR yang digunakan untuk identifikasi gugus fungsi, didapatkan beberapa gambaran gugus fungsi, yaitu adanya renggangan OH atau hidroksil, ada CH atau akil, lalu ada C rangkap 2O yaitu asam karboksilat, ada C rangkap 2C, lalu ada tekukan di CH metil dan renggangan di CO.
Lalu pada GCMS atau Gas Chromatography Mass Spectrophotometry, fungsinya itu untuk mengidentifikasi dan kuantifikasi relatif terpenoid volatil berdasarkan luas area puncak. Nah, dari hasil GCMS ini terdapat 21 senyawa yang teridentifikasi. Lalu pada HPLTC atau High Performance TLC yang berfungsi untuk identifikasi dan kuantifikasi asam ursolat secara standar dengan menggunakan pelat fase gerak dan deteksi. Lalu ada pemindaian sebagai berikut terlampir dan dihasilkan asam ursolat yang terkonfirmasi di fraksi diklorometana dan etil asetat. Nah, secara besar jika dirangkum pada teknik UV visible atau HPLC PDA yang digunakan untuk kuantifikasi senyawa, terdeteksi waktu retensinya itu sekitar 7,92 menit, mempunyai akurasi yang tinggi karena nilai R kuadratnya itu ada di 0,999. Lalu pada FTIR untuk mengidentifikasi gugus fungsi yang terdeteksi ini ada gugus fungsi OH atau hidroksil, ada C rangkap 2O, ada CH, ada C rangkap 2C, dan ada CO. Lalu pada GCMS ini untuk profil senyawa volatil teridentifikasi adanya 21 senyawa terpenoid. Lalu pada HPLTC untuk standarisasi kuantitatif deteksi adanya asam ursolat di fraksi etil asetat. Lalu ada kesimpulan. Dari kajian literatur tanaman ruku-ruku ini didapatkan kesimpulan yaitu ruku-ruku atau Ocimum gratissimum L adalah tanaman herbal dari keluarga Lamiaceae yang kaya akan terpenoid, flavonoid, tanin, alkaloid, saponin, dan minyak atsiri. Lalu yang kedua, isolasi terpenoid dilakukan melalui preparasi, screening, ekstraksi bertingkat dengan menggunakan N-hexan, etil asetat, lalu adanya KLT, lalu selanjutnya kromatografi kolom. Nah, fraksi etil asetat menghasilkan konsentrasi yang paling tertinggi. Lalu yang ketiga ada asam ursolat atau senyawa utama yang memiliki 7 aktivitas, yaitu ada antimikroba, antiinflamasi, antioksidan, anti kanker, hepatoprotektif, anti diabetes, dan anti hipertensi. Lalu yang keempat adanya konfirmasi senyawa terpenoid dilakukan dengan UV visible atau HPLC PDA, FTIR, GCMS yang mengidentifikasi 21 senyawa, dan HPLTC. Kemudian dipastikan oleh KLT karena bercaknya tunggal dan titik lelehnya 285-287 Celcius. Lalu selanjutnya ada saran. Yang pertama yaitu teliti isolasi terpenoid dari bagian lain tanaman seperti pada akar, batang, biji untuk profil fitokimia yang lebih lengkap. Yang kedua, standarisasi metode ekstraksi khusus untuk ruku-ruku asal Indonesia atau kandungan bisa bervariasi karena faktor geografis. Lalu yang ketiga, dilakukannya uji klinis pada manusia untuk mengonfirmasi efikasi dan keamanan senyawa terpenoid yang menjanjikan. Lalu yang keempat, kembangkan formulasi farmasi berbasis terpenoid terstandar dengan studi farmakokinetik dan farmakodinamik yang lengkap. Lalu yang kelima, pelajari biosintesis terpenoid di ruku-ruku untuk optimasi produksi melalui teknik kultur jaringan tanaman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.